Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Dengan cara apa? Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, karena sekarang sedang masa pandemi COVID-19, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Nah, alhamdulillah hari ini sudah banyak yang masuk ke Zoom. Bu Titi tadi sudah mengecek link absensi kalian. Nah, sebelum memulai pelajaran, ayo kita berdoa dulu. Coba siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Nah, yuk. Coba temannya dibimbing doa. Ayo teman-teman kita berdoa. Nah, berdoa sebelum memulai pelajaran itu penting. Kenapa? Agar ilmu yang kita dapat saat pelajaran dapat bermanfaat. Nah, coba lebih semangat lagi belajarnya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama. Nah, coba badannya tegap. Jangan ada yang rame sendiri ya. Yuk, kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Oke, dah. Indonesia air tanah tumpah darah. Di sana jadi Indonesia marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan bentuk semangat nasionalisme, yaitu cinta kepada tanah air dan bangsa. Ya. Coba hari ini kita akan memulai pelajaran. Jangan lupa siapkan alat tulisnya, dicatat apa yang menjadi pelajaran hari ini supaya bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 4, untuk tema 1, pembelajaran ketiga.
muatan terpadu PKN dan IPS. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Dengan mengamati video, siswa dapat menganalisis bentuk, sikap yang menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dengan mengamati video, siswa dapat membuat tabel contoh sikap yang mencerminkan kewajiban hak dan tanggung jawab warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dengan mengamati video macam-macam interaksi sosial, siswa dapat menemukan contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Yang 4, dengan mengamati gambar tentang lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan keterlibatan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang 5, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat membuat laporan observasi tentang upaya warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya di lingkungan sekitar. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Nah, sekarang kita mulai. Coba perhatikan gambarnya. Menurut kalian, apa yang dilakukan orang-orang pada gambar tersebut ya? Gotong royong. Sedang apa? Gotong royong. Terus ada lagi yang kerja bakti. Ya, pernah nggak kalian mengikuti kegiatan tersebut? Pernah. Iya. Pernah. Jadi gotong royong kerja bakti itu biasanya dilakukan di kampung. Pernah ikut ya? Pernah. Nah, kerja bakti itu biasanya dilakukan secara bergotong royong bersama-sama orang banyak. Manfaatnya apa? Pekerjaan? Nah, ya, betul sekali. Nah, coba ada di sini ada bacaan. Coba Madalena dibaca dengan keras. Teman yang lain mendengarkan ya. Ya, jangan ngobrol sendiri. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya masyarakat menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Ya. Di situ coba lihat ada 3 kata yang warnanya berbeda, yaitu kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Ya, menurut kalian kewajiban, tanggung jawab, hak itu sama apa berbeda? Berbeda. Coba sifat tahu ya, kewajiban, tanggung jawab, dan hak itu apa Mbak Siva? Kewajiban membantu ibu, membersihkan rumah, membantu ayah. Ya, tanggung jawab. Mendapat sayang dari orang tua secara layak. Mendapat bimbingan dari orang tua, menggunakan fasilitas rumah. Tanggung jawab, meminta maaf kepada orang tua jika bersalah, menjaga ibu apabila itu, orang di rumah. Ya, jadi kewajiban, tanggung jawab, dan hak itu berbeda ya. Berbeda. Contohnya tadi kegiatan kerja bakti. Kerja bakti itu merupakan contoh kewajiban sekaligus tanggung jawab karena harus kita laksanakan. Jika hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Contohnya apa? Seperti kata Mbak Siva tadi,
Kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, supaya lebih jelas tentang kewajiban, tanggung jawab, dan hak, kita lihat video berikut. Nah, perhatikan, jangan ada yang ngobrol sendiri. Siap? Siap. Teman-teman, kewajiban dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Nah, teman-teman, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan, termasuk kita sebagai warga masyarakat. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya, hubungan yang sangat erat. 3 aspek tersebut harus kita laksanakan secara seimbang dan dengan baik. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini, teman-teman akan mengetahui hak sebagai warga masyarakat. Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Iya, betul. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah bentuk hak warga masyarakat, diantaranya yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang ketiga, menikmati lingkungan bersih, yang keempat, hak hidup tenang dan damai, yang kelima, hak bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, yang keenam, hak berpendapat dan berorganisasi, dan yang ketujuh, hak mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban sebagai warga masyarakat. Ayo, kewajiban itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Ya, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, membantu tetangga yang terkena musibah, dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Apa saja sih tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai warga masyarakat? Nah, yang pertama, teman-teman harus mengetahui arti dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat berarti kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk atau jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar serta dalam kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat. Yang ketiga, tanggung jawab membayar pajak tepat waktu. Dan yang keempat, tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat seagama dan antar umat beragama. Oke? Sudah menonton videonya? Udah. Ya, video tadi itu ada pengertian hak, kewajiban, tanggung jawab. Hak itu apa? Coba, siapa yang tahu? Sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Ya, pinter Madalena. Sip. Hak adalah sesuatu yang kita terima, kita dapat dari sebelum lahir. Contohnya apa Madalena tadi?
Yang kasih sayang kepada orang tua. Ya, mendapat kasih sayang dari orang tua. Kalau kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Ya, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya apa tadi? Belajar. Belajar. Belajar itu Membantu orang termasuk tua. kewajiban tetapi dan juga hak. Nah, membantu orang tua, pinter. Apa lagi? Menjalankan perintah orang tua. Oh iya, menjalankan perintah orang tua jika perintahnya itu memang termasuk hal yang positif atau yang baik. Sekarang yang terakhir, tanggung jawab. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, itu adalah tanggung jawab. Jadi, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatan kita, maupun saja atau tidak. Contohnya apa bentuk tanggung jawab kita? Menjawab ketertiban dan keamanan lingkungan. Tanggung jawab menjaga ketertiban keamanan lingkungan di kampus. Seperti kalian kalau di kampus itu bertengkar, berkelahi, tetapi harus menjaga ketertiban lingkungan. Tadi contoh pertama, kerja bakti. Kerja bakti itu juga termasuk tanggung jawab dan kewajiban. Nah, sekarang coba di lingkungan keluargamu. Siva, contohnya kewajibanmu di rumah itu contohnya apa? Kewajiban sehari-hari di rumah? Ya, membantu ibu. Kalau hak di rumah contohnya apa, Madalena? Membantu orang tua. Hak itu hak apa kewajiban, Madalena, membantu orang tua? Mendapatkan kasih sayang kepada orang tua. Bagus sekali. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus kalau kewajiban kita sehari-hari di rumah, termasuk tanggung jawabnya juga ya. Tanggung jawab kita sebagai murid sekarang berarti apa kalau di rumah? Belajar. Tip, ada yang mau ditanyakan? Tiga, lanjut ya. Nah, nanti setelah ini kerjakan di LKPD tentang sikap, hak, kewajiban, tanggung jawab kalian di rumah. Pada link yang sudah Bu Titi bagi ya. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Siap? Siap. Coba sekarang perhatikan contoh hak, kewajiban dan tanggung jawab itu jika kita bekerja bakti seperti tadi, apakah kita bekerja bakti sendiri-sendiri? Enggak. Pasti kita bekerja bakti bersama orang banyak ya. Itu berarti kita dinamakan sebagai interaksi sosial. Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar pertama. Gambar pertama itu tentang apa? Ibu membantu anaknya belajar. Ya, ibu membantu atau membimbing anaknya untuk belajar. Yang kedua, gambar kedua apa? Guru mengajar. Guru mengajari muridnya. Ya, yang ketiga. Pertandingan sepak bola. Ini itu terjadi yang namanya interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Dengan antar manusia. Gambar yang pertama, ibu dan anak. Satu, berarti interaksi antar individu dengan individu. Kalau gambar yang kedua, satu guru bersama muridnya banyak, berarti apa? Individu dengan kelompok. Ya, individu dengan kelompok. Kemudian Kelompok dengan kelompok. gambar yang ketiga, Dengan kelompok. Pertandingan sepak bola. ya, karena terjadi pertandingan sepak bola antar kesebelasan. Nah, jadi interaksi manusia berdasarkan pelakunya itu dibagi tiga tadi ya.
individu dengan individu, contohnya tadi ibu mengajari anaknya belajar. Individu dengan kelompok, guru mengajari muridnya di dalam kelas. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Berarti apa? Tadi pertandingan sepak bola sebelah. Tetapi di dalam interaksi sosial itu tidak hanya mengarah pada hal yang positif, tetapi mengarah juga pada hal yang negatif. Jadi interaksi itu dibagi dua, ada yang mengarah pada persatuan, ada yang mengarah pada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan itu bersifat baik apa buruk? Baik. Baik. Kalau interaksi yang mengarah pada perpecahan itu baik apa buruk? Buruk. Nah, supaya lebih jelas, kita saksikan video berikut. Coba. Nah, sudah lihat ya videonya? Sudah. Nah, jadi di situ dijelaskan tentang interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan interaksi yang mengarah pada perpecahan. Coba kalau kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, interaksi sosial yang mengarah pada persatuan atau interaksi asosiatif yang baik, contohnya apa? Kerjasama. Kerjasama itu banyak ya, bisa kerjasama mengerjakan tugas agar tugas cepat selesai. Nah, kalau yang mengarah pada perpecahan, bertengkar dan bermusuhan. Ya, bertengkar dan bermusuhan itu dapat mengarah pada perpecahan. Nah, interaksi sosial asosiatif dan disosiatif itu sangat mempengaruhi pembangunan sosial budaya di Indonesia. Contohnya tadi, kalau masyarakat Indonesia mau bekerja sama, maka pembangunan sosial budaya akan tercapai. Kalau kita saling berkelahi, bertengkar, maka pembangunan sosial budaya di Indonesia akan rusak karena tidak ada kerukunan. Nah, perhatikan, di sini ada 3 gambar. Sangat erat hubungannya dengan pembangunan sosial budaya. Gambar yang pertama apa? Gamelan atau berlatih gamelan. Yang kedua? Menari tarian daerah. Yang ketiga? Memakai baju adat. Ya. Di situ baju adatnya kan berbeda-beda ya. Berarti apa? Kerukunan antar budaya. Ya. Dari ketiga gambar ini mencerminkan bahwa karakteristik budaya Indonesia itu sangat beragam antar wilayah satu dengan wilayah lainnya.
Perbedaan itu mencakup ekonomi, sosial, budaya, politik. Nah, contohnya tadi kebudayaannya ada tarian daerah, ada baju adat, ada alat tradisional. Itu sangat kaya dan merupakan kekayaan budaya daerah, dapat mendukung pembangunan sosial budaya nasional. Nah, nanti kalian sebutkan upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama, contohnya apa? Coba, Madalena, contohnya apa? Yang sopan. Ya, memakai bahasa daerah dengan baik dan sopan. Yang kedua, contohnya apa? Memakai baju adat. Ya, memakai baju adat. Terus Siva, coba Mbak Siva, apa contohnya lagi tadi? Dari gambar di atas tadi. Daerah. Iya, berlatih tarian daerah, pinter. Nanti ini dikerjakan pada link LKPD yang linknya sudah Bu Titi dibagi pada Google Classroom. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Satu. Tanggung jawab. Yang kedua. Interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Yang ketiga. Pembangunan sosial budaya. Sosial budaya, pinter. Kita sudah belajar 3 materi hari ini. Ada kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Yang kedua, interaksi sosial. Ada yang mengandung perpecahan dan persatuan. Dan yang ketiga, upaya pembangunan sosial budaya. Nah, setelah ini, nanti jangan lupa kerjakan lembar evaluasi dan LKPD-nya pada link yang sudah bagi pada kelas. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nanti jangan lupa setelah ini kalian belajar kembali materi selanjutnya di pembelajaran 4 supaya dapat menambah ilmu dan semangat. Oke? Oke, nah sebelum pembelajaran kita tutup, coba kita berdoa dulu. Yuk, Satria lagi siapkan temannya untuk berdoa. Alhamdulillah, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Ilmu yang didapat dapat digunakan untuk pembelajaran setiap hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.